Kurang dari 3 bulan masa jabatan, Jokowi melantik 3 wakil menteri di kabinetnya. 2 di antaranya wakil menteri yang dilantik adalah keponakan Prabowo dan juga politisi Gerindra. Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri baru di Istana Negara. Salah satu yang dilantik merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Thomas Ciwandono, sebagai wakil menteri keuangan kedua. Thomas bersama-sama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengawal anggaran pendapatan dan belanja negara, baik yang sedang berjalan maupun RAPBN untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Thomas mengakui dia dipersiapkan untuk transisi pemerintahan. Tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran, terutama di 2025, itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program Presiden terpilih ke depan. Politisi Gerindra Sudaryono juga dilantik Jokowi hari ini untuk posisi Wakil Menteri Pertanian. Sudaryono pernah menjadi asisten pribadi Prabowo dan menjabat Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah. Sudaryono menyebut akan mengawal program ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia. Sudaryono menggantikan posisi Harfiq Husnul Kolbi sebagai Wamentan. Tentu saja pertanian adalah sektor yang sangat penting, menyangkut kedaulatan dan ketahanan pangan kita, ketahanan dan kedaulatan bangsa kita. Salah satunya ada di sektor pangan. Oleh karena itu tentu ini menjadi sebuah tugas yang tidak ringan, sebagaimana telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi dan sudah dilaksanakan sampai dengan hari ini, dan tentunya akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan oleh Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto, dalam kaitannya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan bagi bangsa kita. Wakil Menteri Investasi dan Kepala BKPM Yulia Tanjung mengeklaim akan mengawal kebijakan investasi usai dilantik. Yulia juga menyebut pelantikannya dipersiapkan untuk menyiapkan transisi pemerintahan. Tugas kami ke depan itu adalah bagaimana kami mengawal berbagai kebijakan investasi dan juga mengkoordinasikan berbagai kebijakan dengan kementerian lembaga. Ya tentu nanti bagaimana kontribusi investasi terhadap pertumbuhan baik pada masa transisi tahun 2024, kami juga mengantarkan untuk pemerintahan baru nanti kelancaran investasi, peningkatan investasi bagi pertumbuhan perekonomian, itu yang menjadi fokus tugas kami. Thomas Ciwandono lahir di Jakarta 7 Mei 1972. Thomas mengenyam pendidikan Master International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School, Washington, Amerika Serikat, termasuk studi sejarah di Haverford College, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dalam karirnya, Thomas juga menjabat Bendahara Umum Partai Gerindra, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran, Deputi CEO Arsari Group tahun 2006, dan wartawan Indonesia Business Weekly tahun 1994. Sudaryono yang dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian lahir di Grobogan 23 Januari 1985. Lulus dari IPB Doctor of Philosophy, Finance and General 2020-2023 dan Swiss German University Master of Business Administration 2015-2018. Dalam karirnya, Sudaryono merupakan CEO Garuda TV sejak 2018, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia sejak 2021, Ketua Dewan Pembina DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya atau Papera sejak 2021 hingga 2025. Dia juga merupakan Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, Wakil Sekjen Partai Gerindra 2020 hingga 2025. Sementara Yulia Tanjung merupakan ASN di Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM sebagai PLT Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai masuknya tim sinkronisasi ke pemerintahan untuk memuluskan transisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf ke Prabowo Gibran. Kompromi antara kekuatan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dengan Pak Jokowi sebagai presiden yang akan berakhir masa jabatannya. Oleh karena itu ya perlu politik akomodasi bagi orang-orangnya Pak Prabowo untuk katakan dilantik lebih dulu, lebih awal di kabinet Pak Jokowi menjadi wakil menteri. Jadi ya apa bargainingnya, komprominya, ya tentu ya pemerintahan nanti berjalan dengan mulus, berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, sehingga nanti pun ketika Pak Jokowi misalkan punya keinginan, punya titipan gitu kepada pemerintahan Prabowo yang baru, ya bisa saja diakomodir oleh Pak Prabowo. Jadi ya
Prabowo mempunyai program prioritas seperti makanan bergizi gratis dan sejumlah program lain yang dikampanyekan dalam pemilu 2024. Ketiga wamen yang dilantik telah mengeklaim mereka dipersiapkan untuk masa transisi dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, kita perbincangkan terkait dengan Presiden Joko Widodo yang kurang dari 3 bulan masa jabatannya ini sudah melantik 3 wakil menteri di kabinetnya. Benarkah kemudian ketiga wamen ini dipersiapkan untuk mempersiapkan transisi ke pemerintahan terpilih berikutnya? Kita bahas malam hari ini saudara bersama dengan Esther Sri Astuti, peneliti Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, dan juga nantinya akan bergabung bersama kita Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Saya ingin ke Mbak Esther dulu. Selamat malam Mbak Esther. Malam, Mbak Livi. Dengan Niluh ini Mbak Esther. Oh, Mbak Niluh, ya mohon maaf tadi informasinya Ya, dengan Mbak Livi. siap. Mbak Esther, ini kalau Anda melihat ya bahwa di masa transisi Presiden Jokowi ke nantinya akan ke Presiden Prabowo Subianto setelah dilantik Oktober nanti. Apa yang Anda lihat kalau kita bandingkan dengan pada masa transisi sebelumnya itu dari Pak SBY ke Pak Jokowi? Bagaimana drastis sekali ke perubahannya atau seperti apa? Ya, jadi kalau saya lihat ini memang masa transisi untuk dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini kan cukup lama ya gitu. Nah, sementara banyak program-program dari Pak Prabowo yang sudah dikampanyekan gitu. Nah, sehingga mungkin untuk memuluskan ya dari program-program yang sudah dicanangkan, dikampanyekan kepada masyarakat. Nah, dan untuk memastikan bahwa program itu jalan, maka dilantiklah ya Wamenku ataupun wamen-wamen yang lainnya untuk memastikan bahwa program kedepannya ini berjalan dengan lancar gitu. Kalau Anda melihat memang 3 kementerian itu jadi hal yang sangat strategis bagi pemerintahan Pak Prabowo karena 3 yang dilantik ini wamennya. Ya pasti, kalau kita bicara tentang Kementerian Keuangan yang memegang anggaran gitu ya, budget dari semua kementerian gitu dan lembaga negara. Nah, oleh karena itu ya pasti ini adalah posisi strategis, apalagi untuk melihat program-program Pak Prabowo ke depannya juga sangat luar biasa ya, dan ini butuh anggaran yang sangat fantastis juga gitu, Mbak. Oke, bagaimana dengan Kementerian Investasi juga Kementerian Pertanian, Mbak Esther? Ya, betul. Jadi kalau kita lihat dari sisi fiskal ya, ruang fiskal Indonesia ini saat ini relatif lebih kecil ya daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Kenapa? Karena kita lihat bahwa penerimaan negara dari tahun ke tahun itu cenderung turun, dan sekarang kalau ditunjukkan dengan data ya tax ratio itu berkisar sekitar 10% gitu ya. Nah, sementara ke depan itu sudah ditentukan ya program-program pemerintah seperti IKN, kemudian makan siang gratis, belum lagi pembangunan rumah sakit ya, BPJS yang dengan standar yang sama, tidak ada perbedaan kelas dan seterusnya. Nah, sehingga ini program-program ini menurut saya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah, makanya harus ada orang yang punya integritas, kompetensi, serta dipercaya oleh Pak Prabowo untuk bisa bahwa sosok ini mampu ya menjalankan program-program tersebut dan memastikan program tersebut berjalan dengan sangat lancar dan efektif. Nah, terus kemudian satu lagi adalah sosok ini harus punya dukungan politik, karena posisi Menteri Keuangan atau posisi menteri-menteri yang lainnya itu adalah posisi yang politis gitu. Oke, baik. Sudah bergabung bersama kita juga Bung Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam, Bung Ali. Oke. Sudah bergabung bersama kita. Petang, terima kasih. Lu, apa Ya, kabar? sehat juga. Saya mau nanya dulu ini, sebenarnya apa sih urgensi harus melantik 3 wamen di sisa jabatan
3 bulan untuk Pak Jokowi nih? Ya, 3 alasan penting yang harus dijawab itu, Nilu ya. Jadi yang pertama, ini menjadi presiden tentu berkepentingan, dan ini usernya adalah pemerintah, presiden ya. Jangankan 3 bulan, tugas-tugas pelayanan itu hitungannya bukan bulan, bukan minggu, bukan hari, tapi by jam tugas-tugas pelayanan itu. Karena itu seperti tadi kayak kami ini ya, seperti di kantor setelah pelantikan itu kita mesti kembali lagi di KSP, kemudian harus menemui pelayanan yang begitu banyak, antri teman-teman dari daerah, soal tanah, soal ini, soal itu segala macam. Nah, jadi kalau ditanya kenapa, iya tentu saja karena presiden punya kepentingan dalam urusan seperti ini. Dan yang kedua harus ditahu bahwa kami tidak menggunakan istilah transisi, pengalihan kekuasaan sebagai kelanjutan dari sebuah pemerintahan yang pertama kali terjadi di Indonesia ini, Prabowo sama Pak Jenderal Prabowo ya, Menteri Pertahanan yang juga presiden terpilih, dan Presiden Prabowo hari ini Jokowi adalah dia berkelanjutan ya. Jadi itu menjadi penting dalam 3 kementerian yang luar biasa menjadi pusat perhatian Bapak Presiden dalam 8 bulan terakhir ini. Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, dan Menteri Investasi BKPM. Gitu. Bung Ngabalin, begini, banyak orang melihat bahwa ini adalah langkah Pak Prabowo untuk menempatkan orang-orang kepercayaannya duduk di pemerintah untuk memastikan nanti, kalau Anda tidak mau menyebut sebagai transisi, tapi kemudian kita sebutnya keberlanjutan nanti pemerintahan ini. Pemilihan mereka memang atas dasar itu? Oh iya, kalau itu terjadi di mana masalahnya? Kalau itu terjadi ya memang harus begitu. Kekuasaan negara itu harus diurus oleh orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang memiliki kompetensi mengurus negara, melayani masyarakat loh ini. Jadi kalau itu yang terjadi, ada masalah apa dengan situasi seperti hari ini? Dan karena itulah maka perbincangan, koordinasi antara Presiden Jokowi dengan Presiden Prabowo harus intensif. Dan mau dan tidak mau, sustainable program, berbagai kebijakan-kebijakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu memang harus terjadi seperti itu. Negara demokrasi dengan sistem presidensil begitu, Nilu. Baik. Jadi ini memang untuk ini ya, masa transisi kekuasaan ya dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Pemerintahan ya. Ya, transisi pemerintahan tadi. Saya ke Mbak Esther dulu. Mbak Esther, kalau kita lihat ya, ini misalnya dari apa yang terjadi ya secara ekonomi. Kita lihat ada warisan utang dari periode Pak Jokowi ke pemerintahan Pak Prabowo. Nah, kalau kita lihat ya, anggarannya ini dibandingkan penerimaan negara pada 2025 itu mencapai 43,4% begitu. Anda sendiri melihat itu bagaimana warisan secara ekonomi dari Pak Jokowi kemudian nanti ke Pak Prabowo? Ya, ya benar seperti itu Mbak Nilu. Kebetulan kami juga di Indef sudah memberikan ya satu analisis bahwa sebenarnya presiden baru tapi persoalan lama gitu. Artinya persoalan-persoalan yang lama sudah terjadi itu masih belum terselesaikan dengan baik ya. Nah, yang kedua dari data ya, tren data itu menunjukkan bahwa utang itu makin lama makin tinggi gitu. Nah, sehingga ini perlu satu satu manajemen utang ya yang baik gitu ya. Jadi jangan sampai nanti utangnya makin tinggi ya, tetapi tidak untuk kegiatan produktif, karena selama ini kita sudah gali lubang tutup lubang gitu Mbak. Nah, jadi ini kalau Anda melihat bagaimana beratnya ini di sisi ekonomi kemudian bagi pemerintahan Pak Prabowo nanti? Ya, jadi kalau saya melihat dari
pelantikan 3 wamen ini ya, pertama Wamen Keuangan itu artinya mengatur anggaran supaya budget itu lebih efisien dan lebih efektif digunakan. Nah, yang kedua, Wamen Investasi artinya eh, bahwa yang namanya investasi itu harus ditingkatkan gitu. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi hanya di drive dominantly dari konsumsi rumah tangga. Sekitar 53% itu di drive dari konsumsi rumah tangga. Sementara dari investasi itu masih relatifly sangat kurang gitu ya. Apalagi ekspornya. Nah, yang ketiga itu wamen pertanian. Kalau kita lihat data impor pangan ini dari tahun ke tahun itu masih relatifly meningkat gitu ya. Nah, artinya pengendalian pangan ya terus mendorong investasi masuk ke Indonesia dan mengendalikan atau memanage dari budget ini harus dilakukan. Oke, oke. Termasuk juga ada beban defisit APBN ya. Ini diperkirakan Betul. 2,7%. Anda merasa masih cukup aman lah untuk pemerintahan Pak Prabowo nanti? Maksimal 3%, jadi masih dalam koridor. Iya, 2,7% dekat sekali ya ke 3% ya Mbak Esther ya. Saya ke Pak Bung Abalin dulu. Bung Abalin, kalau kita bicara di bidang keuangan, investasi dan pertanian gitu, memang 3 hal itu adalah jantungnya pemerintahan nanti Pak Prabowo Gibran ya? Iya, karena itu makanya tadi dari awal saya bilang bahwa seperti Mas Tommy ya, itu kan punya latar belakang dia expert dalam bidang keuangan, dalam bidang ekonomi, dan kalau ini menjadi penting, kita ingat benar pada waktu sinkronisasi kemarin itu salah satu kementerian yang pertama kali didatangi itu adalah Menteri Keuangan, dan itu tadi seperti dijelaskan oleh Mbak Esther tadi, menjadi penting karena global economic dan strategi keuangan kita untuk pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Jenderal Prabowo dan Mas Gibran ini adalah bagian yang tidak terpisah, tidak terputus. Tapi dia apa yang kita sebut dengan sustainable program. Jadi dia berkelanjutan. Di mana-mana menjadi masalah yang harus dihadapi, tentu harus orang-orang yang memiliki expert yang luar biasa, karena perjalanan cepat dan panjang dari 10 tahun Presiden Jokowi ini harus betul-betul diantisipasi bagi pemerintahan baru. Begitu, Nilo. Oke, di bidang pertanian food estate itu juga kan ramai diperbincangan. Apa sih yang kemudian ini kan dari pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo? Ya, kalau begini ya, kalau terkait dengan masalah Wakil Menteri Pertanian, Mas Sudaryono, saya tahu betul beliau ini saya tahu betul karena waktu beberapa tahun yang lalu itu kami sama-sama, saya masih juru bicara Prabowo Hatta pada waktu itu, dan yang kedua, Mas Sudaryono ini adalah orang yang punya latar belakang pertanian, dan pada waktu Bapak Prabowo itu menjadi Ketua Umum HKTI, mereka ini menjadi pengurus-pengurus inti. Karena itu jangan lupa bahwa masalah yang memang harus ditangani dengan baik itu bagaimana menyiapkan kantong-kantong pertanian terbaik bagi pemerintahan baru, karena bicara tentang perut rakyat Indonesia. Itu sebabnya ketika kemarin saya juga berkomunikasi dengan Pak Amran, memang harus di backup, dan saya yakin benar dalam urusan angkat-mengangkat seperti para menteri, wakil menteri seperti ini, saya tahu betul alasan-alasan apa yang menjadi pertimbangan Bapak Presiden Joko Widodo. Di samping memang lagi-lagi saya harus katakan bahwa ini adalah dalam rangka sinkronisasi persiapan pemerintahan baru di kantong-kantong kementerian lembaga yang memang dipandang sangat penting. Oke, baik. Mbak Esther, kalau Anda melihat misalnya dari pembangunan IKN terakhir ini, singkat saja Mbak Esther, bagaimana Anda melihat peluangnya ini bisa terus berlanjut di pemerintahan Pak Prabowo? Ya, kalau bangun IKN kan sama dengan budgetnya dengan makan siang gratis ya, in total ya. Nah,
Menurut saya akan lebih ringan nanti buat pemerintah dan buat APBN kalau kita bisa mengundang investor dari luar maupun dari dalam. Ya, Artinya ya. tidak hanya dibebankan pada APBN. Kasihan sekali nanti Ya. APBN kalau Oke. terlalu berat Sementara gitu sekarang ya. kita lihat investor juga belum banyak ini, bahkan investor luar belum. Nilu, Iya. saya jelaskan itu sebentar Oke, nanti ya. singkat Oke. saja Bung Ngabalin. Oke, jadi begini. Jangan dilupa bahwa semua bangunan-bangunan inti, dasar pembangunannya, lingkungan, bangunan-bangunan inti itu dalam tahap pertama ini mencapai 100%. Saya setuju dengan Mbak Esther tadi bahwa bangunan-bangunan inti dan dasar itu adalah bangunan strategi yang harus dijaga tingkat kemampuan security-nya. Oke. Itu sebabnya kenapa hal itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari betapa alokasi anggaran pendapatan belanja negara. Oke. Setelah pemilu, kemudian situasinya aman dan segala macam, tahap pertama selesai. Kemarin ingat Bapak Presiden menyebutkan dari seluruh bangunan yang akan dibangun, jangan pernah kita berpikir 3-4 tahun, tapi dia adalah pembangunan yang berkepanjangan, ya, berkelanjutan. Karena itulah maka setelah semua selesai pada tahap kedua ini, para investor dia sedang berantri untuk ikut datang. Karena apa? Karena Perpres baru telah diterbitkan oleh Bapak Presiden, kemudian jaminan-jaminan terhadap investor untuk bisa menginvestasikan semua harta mereka di IKN ini adalah jaminan bagi pemerintah. Oke. Dan jangan lupa yang terakhir, Oke. IKN ini adalah proyek negara, Oke. bukan proyek siapa-siapa. Oke. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran di sana. Bung Ngabalin, kemarin Pak Jokowi ke Dubai, gimana hasilnya itu? Kita tunggu nanti malam waktu Indonesia kita sudah bisa dapat jawabannya. Saya pastikan kepada Nilu, saya akan bagi lebih awal ke Kompas TV. Oke, terima kasih Bung Ngabalin. Mbak Esther, Anda optimis ya dengan pemerintahan Pak Prabowo Gibran? Ya, saya melihat Pasti. harus Ya, optimis Esther. ya. Harus Tetapi ya, kita optimis. nanti akan sampaikan feedback ataupun saran jika ada memang yang harus disampaikan gitu ya, Oke, untuk ya. supaya pertumbuhan ekonomi tetap tercapai. Oke, baik. Tentu kita akan nantikan ya bagaimana jalannya nanti pemerintahan Pak Prabowo Gibran yang dalam 3 bulan lagi masa peralihan Amin, itu akan amin. dilakukan. Terima kasih Mbak Amin. Esther dan juga Bung Terima kasih, Ngabalin terima sudah kasih. berbagi pandangan di Sapa Terima kasih, Indonesia terima kasih. Malam.